Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Administrasi Perencanaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video sosialisasi rencana tata ruang Kabupaten Bangka Selatan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2014 sampai tahun 2034. Adapun anggota kelompok terdiri dari saya, Muhammad Fatih Al-Fadil, NIM 10924111055. Saya Naila Aurelia Putri dengan NIM 10924111014. Saya Mas Aizaskila Salsana Bila dengan NIM 10924111010. Saya Sofia Rizkita Salsabila dengan NIM 10923111015. Saya Viola Lita dengan NIM 10923111048. Nah, selanjutnya gambaran umum wilayah perencanaan Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2014 sampai 2034, Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di bagian selatan Pulau Bangka dengan luas wilayah kurang lebih 367,8 km persegi. Dengan secara administratifnya terdiri atas 7 kecamatan, yaitu ada Simpang Rimba, Payung, Air Gegas, Tobuali, Lepar Pongok, Tukak Sadai, Pulau Besar, dan Payung. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di utara, Selatan Bangka di barat dan selatan, serta Selat Gaspar di timur. Secara demografis, Bangka Selatan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 163.200 pada tahun 2009 dengan kepadatan 45 jiwa per kilometer kuadrat. Pusat kegiatan utamanya itu berada di Kecamatan Tobuali. Karakter wilayah yang terdiri atas daratan dan pulau-pulau kecil, yaitu ada Lepar dan Pongok, menjadikan Bangka Selatan memiliki potensi strategis di sektor perikanan, kelautan, perkebunan, dan pariwisata pesisir. Ya. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Selatan, ini untuk peta batas administrasinya dan ini untuk peta kepadatan penduduk. Berdasarkan Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penataan ruang Kabupaten Bangka Selatan bertujuan untuk mewujudkan tata ruang kabupaten yang berimbang dan berwawasan lingkungan didukung kegiatan ekonomi, wilayah berbasis agro, bahari, dan wisata. Untuk struktur ruang, yang pertama ada rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten yang terdiri dari pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWP terletak di kawasan perkotaan Tobuali. Kemudian yang kedua ada pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL terletak di Kecamatan Payung. Kemudian yang ketiga ada pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLP terletak di kawasan Air Gegas. Kemudian yang keempat ada pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK terletak di Kecamatan Tukasadai, Kecamatan Rimba, dan Kecamatan Pulau Besar. Kemudian yang terakhir ada pusat kegiatan ditetapkan sebagai PPL terletak di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok. Ya. Yang kedua ada rencana sistem jaringan prasarana. Yang pertama ada rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi, baik itu sistem jaringan transportasi darat maupun sistem jaringan transportasi laut. Kemudian yang kedua ada rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi. Yang pertama ada pembangkit tenaga listrik, kemudian yang kedua ada jaringan prasarana energi. Kemudian yang ketiga ada rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, yaitu wilayah sungai dan daerah irigasi. Kemudian yang keempat ada rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi. Yang pertama ada sistem jaringan kabel dan yang kedua ada sistem jaringan seluler. Kemudian yang terakhir ada rencana pengembangan jaringan prasarana lingkungan. Yang pertama ada sistem jaringan persampahan, yang kedua ada sistem jaringan air minum, dan yang ketiga ada sistem jaringan drainase. Untuk petanya,
Selanjutnya ada rencana pola ruang yang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, untuk kawasan lindung di Bangka Selatan itu terdiri dari kawasan konservasi, hutan lindung, kawasan bergambut, sepadan pantai, dan sepadan sungai. Sedangkan untuk kawasan budidaya terdiri atas hutan produksi, hutan rakyat, industri, pariwisata, perkebunan, peruntukan untuk perdesaan, peruntukan perkotaan, pertambangan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultur, budidaya ikan, perikanan tangkap, wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan laut, dan terakhir ada pending zona atau peruntukan lainnya. Nah, contoh di atas adalah peta pola ruang yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk kawasan strategis yang ada di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari kawasan strategis provinsi. Yang pertama ada kawasan Minapolitan Lepar Pongo dan Tukasadai yang merupakan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi. Yang kedua ada kawasan Kota Terpadu Mandiri Batu Betumpang yang merupakan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi. Yang ketiga ada kawasan industri terpadu Pelabuhan Tukasadai yang merupakan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi. Yang kedua ada kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi. Yang pertama ada kawasan perkotaan Togwali meliputi bagian wilayah Kecamatan Togwali. Yang kedua ada kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Pulau Besar dan Kecamatan Simpang Lita. Yang ketiga ada kawasan Agropolitan yang meliputi Kecamatan Togwali. Untuk peta kawasan strategis seperti ini. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka Selatan ditujukan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang kabupaten serta kawasan strategis kabupaten. Untuk sumber pendanaan program utama ini berasal dari APBN, APBD, hibah, serta bantuan dari berbagai pihak yang sah. Terus untuk waktu pelaksanaannya itu program utama ini dikembangkan sesuai masa berlaku RT/RW Kabupaten Bangka Selatan, yaitu selama 20 tahun dengan jangka waktu ini dibagi menjadi 4 tahap, masing-masing dengan jangka waktu pelaksanaan 5 tahun. Ya. Selanjutnya untuk ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, ini mengatur kesesuaian rencana kegiatan pembangunan dengan rencana tata ruang, yaitu meliputi yang pertama ada penetapan lokasi kawasan, lokasi dan fungsi ruang mencakup kawasan lindung, kawasan budidaya, serta kawasan strategis. Terus yang kedua itu ada persyaratan pemanfaatan ruang yang meliputi ketentuan intensitas bangunan, ketinggian, sempadan sungai, garis pantai, dan ketentuan zonasi lain. Yang ketiga ada penjagaan ketertiban pemanfaatan ruang termasuk larangan kegiatan yang bertentangan dengan fungsi ruang pada masing-masing zona. Terus pada wilayah pesisir, KKPR juga mencakup persyaratan khusus kegiatan kelautan, perikanan, dan pariwisata untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan mangrove. Selanjutnya ada indikasi program utama yang 5 tahunan. Program pemanfaatan ruang dirumuskan untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan jaringan prasarana serta perlindungan kawasan ekologis. Program utamanya itu meliputi yang pertama pembangunan sistem perkotaan dan permukiman, ada penguatan fungsi Kota Togwali sebagai pusat kegiatan lokal atau PKL Kabupaten, terus peningkatan pelayanan permukiman di Air Gegas, Payung, dan Tukasadai. Selanjutnya ada penyediaan air bersih berbasis akuifer, dangkal, dan embung. Yang kedua itu ada program utama pengembangan jaringan transportasi, meningkatkan kualitas jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang menghubungkan antar kecamatan. Terus pengembangan aksesibilitas menuju Pelabuhan Sadai sebagai pintu ekspor. Yang ketiga itu penyediaan jaringan transportasi antar pulau yaitu Lepar, Pongo, dan Pulau Besar. Yang ketiga itu ada program utama meliputi pengembangan sumber daya air dan infrastruktur lingkungan. Membangun embung, kolong, dan waduk kecil di Das Kepoh, Das Kurau, dan Das Nyiri. Penguatan sistem drainasi kota dan mitigasi banjir pada daratan rawa pesisir. Yang keempat itu ada program utama meliputi pengembangan ekonomi wilayah, yaitu merehabilitasi lahan bekas tambang, pengawasan
kawasan perkebunan kelapa sawit dan lada pada kawasan budidaya daratan, pengembangan sentra perikanan dan pariwisata bahari di Tanjung Sangkar dan Tanjung Labu. Yang kelima itu ada program utama perlindungan kawasan lindung, merehabilitasi kawasan hutan lindung yang seluas kurang lebih 33.368 hektar, perlindungan kawasan mangrove di pesisir timur dan selatan, dan yang terakhir itu mengkonservasi kawasan perbukitan granit yang berfungsi sebagai daerah resapan. Nah, selanjutnya ada pengendalian pemanfaatan ruang. Pertama ada ketentuan umum peraturan zonasi. Nah, ketentuan umum zonasi pada RT/RW Kabupaten Bangka Selatan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kegiatan apa saja yang boleh, dibatasi, atau dilarang di setiap kawasan. Zonasi ini mencakup kawasan budidaya, kawasan lindung, serta pengaturan zonasi yang mengacu pada sistem nasional dan sistem kabupaten. Ketentuan ini juga menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi yang lebih rinci di tingkat kabupaten. Nah, sebaliknya, disinsentif dikenakan pada kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuknya dapat berupa pajak yang tinggi, pembatasan infrastruktur, pencabutan izin, dan kompensasi tertentu. Mekanisme ini digunakan untuk mendorong pemanfaatan ruang yang tertib dan berkelanjutan. Nah, terakhir ada arahan sanksi. Sanksi diterapkan kepada pihak yang melakukan pemanfaatan ruang tidak sesuai aturan, seperti penggunaan ruang tanpa izin, penggunaan yang bertentangan dengan zonasi, atau pelanggaran persyaratan izin. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, hingga denda administrasi. Dalam kasus tertentu, sanksi pidana juga dapat diterapkan sesuai dengan perundang-undangan. Baik, berdasarkan Perda Kabupaten Bangka Selatan nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa kelembagaan terdiri dari satu kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD Kabupaten. 2. BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati. 3. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Adapun jenis dan contoh kelembagaan yaitu jenis kelembagaan pemerintah, kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi, kelembagaan lingkungan, dan juga kelembagaan adat. Adapun contohnya yaitu pemerintah daerah, dinas, badan koordinasi, lembaga adat, PKK, Karang Taruna, koperasi, BUMDes, kelompok pengelola lingkungan, dan juga peraturan adat. Sekarang pengecekan tata ruang sudah sangat mudah. Kita bisa melihat isi Perda Kabupaten Bangka Selatan nomor 6 tahun 2014 melalui website Bapeda Kabupaten Bangka Selatan, dan untuk mengetahui zonasi secara langsung kita dapat menggunakan sistem informasi tata ruang online seperti Distaru. Dengan melakukan pengecekan mandiri di platform tersebut, kita memastikan setiap langkah pembangunan yang kita lakukan berada di jalur yang benar demi Bangka Selatan yang lebih tertib, lebih aman, dan lebih maju.